Gary Neville ungkap ada intel yang bocorkan borok Manchester United dan Ralf Rangnick. Gary Neville buka-bukaan dengan mengungkap bahwa ada pemain Manchester United yang membocorkan informasi soal klub dan Ralf Rangnick kepada media. The Red Devils gagal memenuhi ekspektasi dengan tampil semenjak musim ini. Mereka cuma kuat bertengger di peringkat kelima Liga Premier Inggris setelah 24 pekan dan sudah tersingkir dari Piala FA dan Piala Liga. Isu-isu disharmoni di ruang ganti pun bermunculan, dan bekas kapten mereka, Neville, menyebut ada dalang dari pihak pemain yang bertanggung jawab atas rumor tersebut. Saya ingat ketika bergabung dengan Sky Sports dan pergi ke laga Liga Champions Eropa antara Napoli melawan Chelsea, ujar Neville membagikan anekdot kepada podcastnya di Sky Sports. Waktu itu manajer mereka, Andre Villas-Boas, mencoret Frank Lampard, Michael Essien, Ashley Cole hingga 4-5 pemain ternama. Agen dan tim humas para pemain memberi arahan kepada media di hari tanding soal apa yang terjadi di dalam sebuah klub. Mantan bek kanan setan merah itu pun mengklaim bahwa kasus Chelsea itu serupa dengan apa yang terjadi kepada Man United saat ini. Itulah yang sedang terjadi di Manchester United sekarang. Itu yang tim humas, agen, dan tim pemasaran lakukan, sebagai bentuk pertahanan diri buat pemain mereka sendiri, ungkap Gary Neville. Pola permainan Manchester United tidak sesuai dengan keinginan Harry Maguire. Manchester United telah membeli Harry Maguire dari Leicester City senilai 75 juta euro atau sekitar 1,2 triliun. Dengan predikatnya sebagai bek termahal, tentu saja banyak orang yang mengharapkan Maguire menjadi benteng kokoh di pertahanan Manchester United. Namun, penampilan Maguire bersama Manchester United tak mampu menjustifikasi harganya yang mahal. Penampilannya yang melempem membuat Manchester United merugi, ia kerap tampil buruk dan tak jarang bikin blunder. Dilansir dari Marca, performa buruk Maguire ada hubungannya dengan cara bermain Manchester United yang tak sesuai dengan Maguire. Ketika di Leicester City, Maguire bertahan di tepi kotak penalti sendiri, sehingga cocok untuknya karena dia kuat di udara dan dominan secara fisik. Selain itu, di timnas Inggris, Maguire dilindungi oleh dua gelandang bertahan, membuatnya tak harus terlalu maju ke depan untuk merebut bola dari lawan. Sedangkan di Manchester United, Maguire yang tak punya kecepatan, diminta maju lebih jauh dari kotak penalti karena Manchester United tak mempunyai holding midfielder yang mumpuni. Akibatnya, karena posisi Maguire yang terlalu maju dari kotak penalti, ia sering kalah lari dari pemain lawan dan membuat pertahanan Manchester United terekspos. Di samping itu, pembelian Harry Maguire bisa dikatakan sebagai pembelian terburuk yang pernah dilakukan oleh Manchester United, apabila melihat performanya yang masih angin-anginan sampai saat ini. Raphael Varane optimis Manchester United bakal finish di 4 besar. Sebuah asa diapungkan Raphael Varane terkait kondisi timnya. Sang bek optimistis bahwa Manchester United bisa finish di zona Liga Champions pada akhir musim nanti. Musim ini bisa dikatakan menjadi musim yang buruk bagi United. Tim berjuluk Setan Merah itu kesulitan untuk tampil konsisten sepanjang musim. Varane optimistis bahwa timnya masih bisa mengakhiri musim di posisi 4 besar. Kami semua kecewa dengan hasil ini, karena ini tidak cukup bagi kami, ujar Varane kepada BT Sports. Menurut Varane, timnya sebenarnya tidak bermain buruk-buruk amat. Namun, ia menilai penyakit timnya ada di babak kedua di mana intensitas permainan mereka jadi menurun. Di 3 atau 4 pertandingan terakhir, kami sudah bermain dengan lebih baik. Namun kami mendapatkan hasil yang kurang baik. Kami sering lengah di awal-awal babak kedua dan kami kebobolan. Padahal di babak pertama kami bermain dengan sangat baik. Varane menegaskan bahwa timnya belum mau lempar handuk dalam perburuan menuju 4 besar IPL musim ini. Ia pede Setan Merah bisa finish di zona UCL pada akhir musim nanti. Kami harus terus berjuang. Kami tidak akan pernah menyerah dan kami akan berjuang hingga akhir. Kami akan terus berjuang dan fokus untuk meraih hasil yang lebih baik di pertandingan berikutnya, ungkap Raphael Varane. Edinson Cavani terancam absen lagi saat menghadapi Brighton. Manchester United bakal pincang jelang laga kontra Brighton. Striker mereka, Edinson Cavani kemungkinan besar akan absen di laga ini. Cavani baru-baru ini menghilang dari skuad United. Ia tidak nampak pada saat pertandingan melawan Southampton di akhir pekan kemarin.
Setelah pertandingan, Rangnick mengonfirmasi alasan Cavani absen. Ia menyebut bahwa sang striker mengalami cedera di bagian pangkal pahanya. Ia ragu sang striker bisa comeback melawan Brighton. Sejujurnya saya tidak tahu apakah ia bisa bermain nanti atau tidak. Rangnick menyebut bahwa Cavani mengalami cedera saat sehari sebelum pertandingan melawan Southampton, sehingga ia tidak bisa bermain di laga ini. Awalnya saya diberitahu bahwa Eddie bisa bermain melawan Southampton. Namun setelah sesi latihan, dokter tim menghadap saya. Ia mengatakan kondisi Eddie dan meminta saya menunggu hingga pagi sebelum pertandingan apakah perawatan yang mereka lakukan bisa membuatnya bermain. Menurut Rangnick, Cavani mengalami kesakitan yang luar biasa, sehingga ia absen melawan Southampton. Ia menyebut bahwa dengan kondisi saat ini, sulit bagi Cavani untuk bermain melawan Brighton nanti. Hari ini saya berjumpa dengannya sebelum sarapan dan ia berkata kepada saya bahwa rasa sakitnya terlalu besar sehingga ia tidak bisa bermain, ungkap Ralf Rangnick. Hadapi Brighton, Ralf Rangnick minta pemain United untuk lebih kejam. Pelatih Manchester United, Ralf Rangnick meminta pasukannya untuk lebih kompak, agresif, dan lebih jahat lagi. Desakan ini dilontarkan menyusul hasil buruk 3 laga terakhir yang tanpa kemenangan, padahal, dari ketiga laga tersebut, United selalu memimpin terlebih dulu. 2 laga beruntun, kemenangan di depan mata harus terbuang sia-sia. Walhasil, kini United terpaku di posisi 5 klasemen sementara dengan 40 poin dari 24 laga. Sangat rawan digusur Arsenal yang mengemas 39 poin dari 22 laga, dan Wolverhampton yang mengumpulkan 37 poin dari 23 laga. Rangnick yang gregetan, pasti tak mau hal serupa terulang saat United menjamu Brighton Hove Albion dalam pekan ke-18 Liga Primer di Old Trafford. Untuk itu, pelatih asal Jerman ini meminta pasukannya untuk lebih agresif dan jahat terutama setelah kehilangan bola. Bukan rahasia besar, saat pemain kehilangan bola, mereka seperti tak punya gigi untuk mundur, untuk mengejar kembali. Babak pertama, biasanya para pemain bisa bermain dengan bagus, rajin mengejar bola, membuka ruang. Tapi memasuki babak kedua, semuanya mulai berubah. Ini yang harus kami benahi, ujar Ralf Rangnick. Di laga ini, Rangnick kemungkinan akan memasang formasi yang sama seperti melawan Southampton, dan Ronaldo masih menjadi ujung tombaknya.